Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feni Mulyasari dari kelompok 15 akan menjelaskan tentang analisis biaya volume laba atau alat perencanaan manajerial. Nah, yang pertama ada analisis biaya volume laba. Analisis biaya volume laba atau analisis CVP merupakan suatu alat yang berguna untuk perancangan dan pengambilan keputusan. Karena analisis CVP menekankan pada keterkaitan biaya, kuantitas yang terjual, dan harga, maka semua informasi keuangan perusahaan tergantung di dalamnya. Lalu analisis CVP dapat menjadi alat yang sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi cakupan dan besarnya kesulitan ekonomi yang dihadapi suatu divisi dan membantu mencari pemecahannya. Lalu analisis CVP juga dapat menyinggung beberapa isu, di antaranya jumlah unit yang harus dijual untuk mencapai titik impas, dampak pengurangan biaya terhadap titik impas adalah dampak kenaikan harga terhadap laba. Lalu selanjutnya ada titik impas dalam unit. Titik impas dalam unit, titik di mana total pendapatan sama dengan total biaya, yaitu titik di mana laba sama dengan 0. Nah, lalu penggunaan laba operasi dalam analisis CVP ini, laporan laba rugi merupakan suatu alat berguna untuk mengorganisasikan biaya-biaya perusahaan menjadi kategori tetap dan variabel. Dan selanjutnya ada titik impas dalam dolar penjualan. Nah, untuk menghitung titik impas dalam dolar penjualan, biaya variabel didefinisikan sebagai suatu presentasi dari penjualan, bukan sebuah jumlah per unit yang terjual. Yang pertama, rasio biaya variabel merupakan bagian dari setiap dolar penjualan yang harus digunakan untuk menutupi biaya variabel. Nah, rumusnya rasio biaya variabel sama dengan biaya variabel per unit atau harga jual per unit. Yang kedua ada rasio margin kontribusi. Adalah bagian dari setiap dolar penjualan yang tersedia untuk menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Maka berdasarkan pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa rasio margin itu rumusnya kontribusi sama dengan margin kontribusi per unit atau harga jual per unit. Ya, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki Marestu dari kelas 19 MJH NRP 1940 394 dari kelompok 15. Saya akan meneruskan presentasi dari teman saya, analisis biaya volume laba alat perencanaan manajerial. Analisis CPP dan perhitungan biaya berdasarkan aktivitas. Analisis CPP konvensional mengasumsi semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan dalam dua kategori, biaya variabel dan biaya tetap. Pada sistem perhitungan biaya berdasarkan aktivitas, biaya dibagi dalam kategori berdasarkan unit dan non-unit, perbandingan antara titik impas ABC dengan titik impas konvensional. Mengungkapkan dua perbedaan yang signifikan. Pertama, biaya tetapnya berbeda. Beberapa biaya yang sebelumnya diidentifikasi sebagai biaya tetap dapat berbeda dengan penggerak. Kedua, pembilang pada persamaan impas ABC memiliki dua istilah biaya variabel non-unit. Satu untuk aktivitas yang berkaitan dengan batch dan satu untuk aktivitas yang berkaitan dengan keberlanjutan produk. Jika suatu perusahaan menganut JIT, maka biaya variabel per unit yang dijual berkurang dan biaya tetap bertambah. Rumus APP: jumlah unit sama dengan target laba plus B tetap atau harga min B variabel per unit. Rumus ABC: jumlah unit target laba plus B tetap ABC plus dalam kurung B pengaturan X JML pengaturan tutup kurung plus B rekayasa XJML jam rekayasa atau harga min B variabel per unit. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.